Damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa dengan saya Paulus Nugroho, mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Fakultas Teologi Wada Bakti, Program Studi Filsafat Keilahian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya hendak mengajak saudara-saudari sekalian untuk berdiskusi mengenai paham akan Allah dalam perspektif filsafat. Selamat mengikuti. Paham akan Allah dalam perspektif filsafat kini dikenal sebagai paham filsafat ketuhanan. Filsafat ketuhanan merupakan sebuah refleksi atas fenomena kesadaran manusia tentang Tuhan. Adanya ide tentang Tuhan pada manusia merupakan suatu fakta. Di samping itu, manusia juga makhluk yang memiliki kecenderungan untuk mengerti, termasuk idenya sendiri. Kesadaran manusia menunjukkan kemampuannya keluar dan terbuka melampaui dirinya sendiri atau bertransendensi. Salah satu pokok yang saya maksud adalah bagaimana kita mendalami kepercayaan akan adanya Tuhan di dunia, dan itu dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Paham ini mempunyai relevansi terhadap kondisi dunia yang sedang dilanda COVID-19. Di sini peran Allah yang transenden muncul. Allah dengan kebesarannya menunjukkan kuasanya. Allah memberikan bantuan misalnya melalui aksi solidaritas bersama. Namun juga ada pertentangan di mana Allah yang katanya berkuasa atas dunia malah membiarkan manusia menderita akibat pandemi ini. Pandangan akan kondisi dunia saat ini membantu manusia untuk berpikir kritis filosofis akan kepercayaannya pada Allah yang ada dan transenden. Dalam masyarakat Yunani kuno ditemukan keberadaan agama rakyat populer dengan kebaktian kultis pada dewa-dewa pluralis yang masing-masing dihubungkan dengan satu aspek dari alam, dari dewa Zeus, Hera, Apollo, Athena, Hestia, dan yang lainnya. Agama mereka membawa pada sikap hidup tunduk pada nasib. Keberadaan kuil dan imam tidak terpisahkan dari keseharian hidup mereka. Mitologi berperan besar. Mitologi itu dijumpai dalam karya Homerus yang berjudul Iliad. Seperti yang disampaikan oleh Firstman Cicero bahwa ada tiga ciri penghayatan manusia akan Tuhan, seperti monisme, dualisme, dan transenden. Monisme dan dualisme sesuai dengan pemikiran filosofis, namun yang transenden sesuai dengan pengalaman bangsa Israel. Pertama-tama, filsafat Kristiani muncul dari persinggungan dan dialog antara filsafat Yunani dan pewahyuan religius Yahudi Kristen. Di sini, filsafat Yunani memberikan teknik bagi penjelasan rasional atas dunia, sedangkan pewahyuan Yahudi Kristen memberikan kepercayaan religius atas apa yang diterima secara filosofis. Sudah sejak abad kedua Masehi, orang Kristen dituntut menggunakan suatu teknik filosofis Yunani untuk mengungkapkan ide-ide yang tidak pernah dipikirkan oleh filsuf Yunani manapun, yaitu isi iman Kristen Yahudi, sebagaimana hal ini tampak dalam pergulatan bapak-bapak gereja. Setelah abad pertengahan, muncullah beberapa paham filosofis, misalnya humanisme, di mana manusia menjadi pusat perhatian hidup bersama di dunia. Contoh filsafat Kristiani di era ini adalah seperti yang ditemukan oleh Anselmus tentang pembuktian ontologis akan keberadaan Tuhan dalam karyanya Proslogion. Pembuktian itu berpusat pada Allah adalah pengada yang tidak dapat dipikirkan sesuatu yang lebih besar daripadanya. Ini bereksistensi dalam kenyataan dan bukan hanya dalam pikiran saja. Pada zaman modern, Descartes memaknai bahwa kini pola pemahaman manusia bukan berawal dari Tuhan ke manusia, melainkan sebaliknya dari manusia kepada Tuhan. Theosentris menuju anthropocentris. Pergeseran ini membawa problem pada filsafat modern.
Perkembangan pemikiran terjadi seperti yang dihadapi oleh Pascal. Ia melengkapi pemikiran Descartes bahwa penalaran manusia dengan akal budi tidak cukup, melainkan harus dikombinasikan dengan perasaan. Postmodernisme tidak hanya berhenti pada bidang filsafat, melainkan terus memberi kritik dan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer di bidang-bidang lainnya. Misalnya saja Freud, seorang ilmuwan yang menganggap Tuhan itu tidak ada. Baginya, yang ada adalah alam dengan manusia dan segala masalah yang ada di dalamnya. Mengapa pemikiran akan Tuhan sangat menguasai kesadaran manusia? Padahal Tuhan tidak dapat dirasakan kehadirannya. Nah, paham akan Allah itu semakin kompleks. Menurut seorang filsuf yaitu Michael Farmer, terbagi menjadi 6 argumen. Yang pertama, argumen ontologi. Anselmus menyatakan bahwa Allah adalah pengada. Dia adalah sumber dan dasar segala ciptaan, dan tanpa Dia yang lain tidak akan ada. Yang kedua, argumen kosmologi. Plotinus menyebut Allah sebagai yang satu, yang menjadi permulaan dari segala yang ada. Ketiga, argumen teleologi. Hume mengembangkan pembuktian tentang keberadaan alam melalui kenyataan bahwa alam semesta tercipta oleh suatu rancangan yang penuh dengan keterarahan. Keempat, argumen teologis. Irenaeus menunjukkan bahwa keberadaan Allah atas dasar keyakinan bahwa peristiwa mukjizat yaitu peristiwa yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum alam. Yang kelima, argumen moral. Immanuel Kant, seorang tokoh penggagas moral. Baginya, orang bisa membedakan benar dan salah karena adanya suatu hukum moral yang objektif. Dan yang terakhir, argumen pragmatis. Bagi Blaise Pascal, hidup ini adalah sebuah pertaruhan. Pandangan yang tak terbatas sama halnya akan pandangan Allah yang transenden. Di sini konsep awal Tuhan di Jawa adalah tunggal. Ajaran kejawen mengedepankan laku pribadi yang menolak adanya konsep malaikat. Mereka memiliki kedekatan khusus secara spiritual saat menyebutkan konsep Tuhan dengan sebutan pangeran atau Gusti, yang menandakan memang Tuhan itu duduk di singgasananya sebagai raja semesta. Tuhan itu tidak bisa digambarkan dan tidak bisa dibayangkan, namun memiliki energi yang luar biasa, sehingga seluruh benda di alam semesta bergerak sesuai kodratnya. Jarak Tuhan dengan ciptaannya adalah jauh tanpa batas, sekaligus dekat namun tak bersentuhan. Tuhan bebas bergerak di dalam hati setiap orang. Untuk menerima keseimbangan takdir tersebut, masyarakat Jawa menggunakan filosofi menerima atau nerimo dengan ikhlas segala yang telah diberikan kepadanya, bahwa ini semua bagian dari rencana dan aturan keseimbangan kosmos. Masyarakat Jawa memahami keberadaan Allah yang tak terbatas dari segi perspektif kosmologis. Allah merupakan sang empunya kuasa untuk menyelenggarakan kehidupan di alam semesta ini, termasuk juga atas kematian, di mana kuasanya itu jauh, tidak terbatas dan dekat, tapi tak bersentuhan. Maka tradisi selamatan hadir menjadi salah satu cara untuk memohonkan doa bagi keselamatan jiwa orang meninggal kepada Allah sumber kasih yang tiada batasnya. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan diskusi kita kali ini. Atas perhatian dan partisipasi dari saudara-saudari sekalian, saya ucapkan terima kasih dan berkah dalam.